Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Siapakah martir pertama dalam kekristenan yang dirajam batu sampai mati demi keyakinannya? A. Petrus, B. Yakobus, C. Stefanus, D. Andreas. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Stefanus. Kisah 7 ayat 59-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. 2. Siapa yang bermimpi ada sebuah tangga yang mencapai surga? A. Yesaya, B. Yakub, C. Zakaria, D. Amos. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Yakub. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 3. Siapakah nabi yang ditelan ikan besar? A. Elia, B. Yesaya, C. Elihu, D. Yunus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Yunus. Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. 4. Salah satu ayat terpendek dalam Alkitab adalah A. Maka menangislah Yesus, B. Allah itu kasih, C. Kasihilah sesamamu manusia, D. Tetaplah berdoa. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa adalah salah satu dari ayat terpendek versi Alkitab terjemahan LAI dengan hanya terdiri dari 14 karakter yang tercatat di 1 Tesalonika 5 ayat 17. 5. Kitab manakah di bawah ini yang bukan termasuk perjanjian baru? A. Galatia, B. Ibrani, C. Mazmur, D. Wahyu. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Mazmur. Kitab Mazmur termasuk dalam kitab-kitab dalam perjanjian lama. 6. Siapakah nabi perempuan yang menubuatkan tentang Yesus dan ia bertemu dengan Yesus ketika Yesus masih kanak? A. Hana, B. Priscilla, C. Penina, D. Lydia. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Hana. Lukas 2 ayat 27 dan 36. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. 7. Siapakah yang menyampaikan berita kematian Saul kepada Raja Daud? A. Yonatan, B. Abner, C. Seorang Filistin, D. Seorang Amalek. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Seorang Amalek. 2 Samuel 1 ayat 5 dan 8. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." 8.
Siapakah penulis kitab para rasul? A. Lukas, B. Paulus, C. Yohanes, D. Petrus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Lukas. Lukas adalah penulis dari kitab para rasul. 9. Berikut ini yang tidak termasuk dalam hukum Taurat yang tertulis di kitab Keluaran adalah A. Jangan mencuri, B. Jangan berzina, C. Kuduskanlah hari Sabat, D. Jangan makan makanan haram. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Jangan makan makanan haram. Di Keluaran 20 ayat 1-17, jangan makan makanan haram tidak termasuk di dalam ke-10 hukum Taurat yang tertulis di sana. 10. Siapa istri Ahab Raja Israel yang melawan Nabi Elia? A. Atalia, B. Esther, C. Yokebed, D. Isabel. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Isabel. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 dan 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Dari kedua ayat ini kita mengetahui bahwa Isabel adalah istri dari Ahab dan ia menentang Nabi Elia. 11. Di kota manakah para murid menerima Roh Kudus? A. Bethlehem, B. Yeriko, C. Yerusalem, D. Nazaret. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Yerusalem. Kisah 2 ayat 4-5. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 12. Berapa usia Adam ketika Set lahir? A. 500 tahun, B. 140 tahun, C. 130 tahun, D. 300 tahun. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. 130 tahun. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. 13. Siapa nama ibu dari anak Daud yang bernama Amnon? A. Abigail, B. Ahinoam, C. Maaka, D. Batsheba. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Ahinoam. 2 Samuel 3 ayat 2. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Israel. 14. Kepada siapa terutama kitab Wahyu ditujukan? A. Para rasul, B. Orang Israel, C. Ketujuh jemaat, D. Semua orang percaya. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Ketujuh jemaat. Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. 15. Ketika Abraham dan Lot berpisah, Lot pergi dan tinggal di A. Sodom, B. Mamre, C. Gomora, D. Hebron. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Sodom. Kejadian 13 ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.